Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ayat ke-22. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak mengabdi kepada Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya kamu dikembalikan. Fatarani, fitrah diri manusia. Segala kemampuan yang diciptakan oleh Allah kepada manusia adalah murni dan harus berjalan sesuai fitrah dengan tujuan yang benar. Sehingga dengan kemurnian yang diberikan mampu menciptakan suatu kebergunaan yang terbaik bagi dirinya dan orang lain. Kata-kata fatoroni, fitrah, fatoroni. Fatoro adalah kemampuan mensistemkan dan mengorganisir potensi-potensi aktif dalam diri manusia. Kita ulang. Fatoro adalah kemampuan mensistemkan dan mengorganisir potensi-potensi aktif dalam diri manusia. Misalnya seorang bapak mengajarkan anaknya untuk ke pilot, maka segala perangkat yang berhubungan dengan pilot, matematika diajarkan kepada anak itu, fisika, biologi, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penerbangan. Namun, kelemahan kita sebagai orang tua, atau bahkan manusia itu sendiri, dia hanya sektoral. Maka anak itu akan lemah pada bidang sosialnya lemah, komunikasi lemah, bahkan Al-Quran tidak akan pernah dipelajarinya. Padahal ayat manapun di muka bumi ini sangat berkaitan erat dengan ayat Allah. Maka pasti tidak diajarkan Al-Quran pada diri anak itu. Seharusnya Fatoro itu mensistemkan semua keadaan potensi-potensi itu. Nah, kita lihat manusia di muka bumi. Dia sampai ke gunung yang 8.888 kita kenal Mount Everest, ada lebih kurang 9 km, ada di puncak sana, manusia menaklukkannya. Di bawah laut ada manusia. Lihat berjalan, manusia itu kemampuan luar biasa. Menaklukkan anakonda, menaklukkan singa, seganas apapun, buaya. Karena kemampuan fitrah yang dilakukan Allah kepada manusia melebihi makhluk yang lain. Nah, untuk keadaan semua yang zahir, semua manusia bisa. Namun ada hidup setelah mati. Disinilah manusia lupa. Ada hidup setelah mati yang pasti ada untuk kita imani. Itu yang benar-benar hidup. Itulah Al-Quran, Yasin wal Quranil Hakim. Menjawabnya kebergunaan manusia di muka bumi secara fitrah untuk kita bawa sampai ke alam akhir. Fitrah bahwa kita tidak akan pernah membawa harta benda kita ke alam kubur. Kita hanya membawa diri kita sendiri dan ruh jiwa kita ini. Lihat Rasulullah, seorang komunikator, seorang kontraktor, berwibawa, membangun berbagai bangunan yang megah, yang hebat, yang dahsyat, Masjidil Haram. Negosiator hebat, ahli strategi perang, motivator, ekonom, manajer, pemimpin, pemanah, penunggang kuda. Bahkan kita pernah dengar, ajarkan anakmu 3 hal. Berkuda, berenang, memanah. Berkuda, memanah, berenang. Berenang, memanah, berkuda. Kita lihat diri kita ini. Logika kecerdasan Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Ajarkanlah anakmu untuk berkuda. Lihat kuda, berhubungan dengan kaki kita. Ajarkan untuk kau berkuda, ajarkan kakimu bergerak bertujuan yang benar. Dan betul-betul semangat untuk tujuan kepada Allah. Kalau sudah urusan kepada Allah, bergegaslah, berkudalah seperti semangatnya kuda. Wal adiyati dobha, bagikan kuda perang, kuda yang menghentakkan kakinya untuk bertujuan kepada strategi, kepada tujuan yang dicapainya. Ajarkan anakmu memanah. Lihat, panah bergantung kepada gerakan 2 tangan kita. Ajarkan anakmu berenang. Berenang masalah nafas kita. Kalau begitu perhatikan. Rasulullah telah ingin mengajarkan manusia. Perhatikan kakimu, tanganmu, dan kepalamu. Ajarkan untuk kakimu
berkuda, ajarkan untuk tanganmu memanah, ajarkan untuk kepalamu berenang. Semuanya itu adalah dalam rangka untuk memfatorokkan diri kita untuk kembali kepada fitrah. Sejauh mana kepala kita ini, napas yang dikasih Allah itu betul-betul berenang di alam yang betul-betul gelap gulita, alam dunia ini. Apakah kau berenang sampai kepada tujuan? Karena berenang ada tiga, ada berenang pakai alat, ada berenang pakai dirinya, tapi ada berenang bersama dengan air, seperti manusia ikan. Artinya berhubungan dengan ikan, seperti ikan. Dia bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa betapa hebatnya. Karena memang dia pergunakan kepalanya. Sudahkah tangan kita, karya kita memanah dengan benar sampai kepada tujuan yang benar? Karya-karya hanya karena Allah. Dan ketiga adalah kaki kita. Atau berkuda, berpanah, berenang, memanah, berkuda kaki, berenang adalah kepala kita, dan memanah adalah tangan. Kalau begitu, tiga hal itu berhubungan dengan diri manusia. Rasulullah telah melakukannya, mengajarkan kita, siapkanlah wahai para orang-orang beriman, kuda-kuda perang, yaitu kesiapan jiwamu. Jadilah engkau ahli memanah, karya-karyamu hanya untuk kepada Allah. Dan berenanglah, bernapaslah, siapkanlah waktumu hanya bernapas kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.